Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda, tentunya sejumlah informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Kita mulai informasi pertama, saudara. Perayaan Hari Raya Idul Fitri kali ini akan terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi penyebaran coronavirus, pemerintah menghimbau agar masyarakat melakukan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri 1441 Hijriah selama masa pandemi COVID-19. Dalam surat edaran nomor 130.7/94/HKM tanggal 19 Mei 2020 itu menyampaikan 5 poin. Salah satunya, sholat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah dilaksanakan di rumah masing-masing. Keputusan sholat Idul Fitri di rumah ini dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 di Parepare dan daerah sekitarnya masih sangat mengancam. Terbukti dengan penambahan kasus pasien positif COVID-19 masih cukup signifikan. Selain sholat Idul Fitri di rumah, dalam surat edaran itu, Wali Kota Taufan Pawe juga menghimbau takbir keliling dalam rangka Idul Fitri ditiadakan. Masjid dan musola memperdengarkan kumandang takbir melalui rekaman audio dan pengeras suara sebagai penanda datangnya 1 Syawal 1441 Hijriah. Surat edaran ini menindaklanjuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Hasil rapat koordinasi pengurus harian Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Sulawesi Selatan bersama ketua-ketua MUI Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan secara online pada tanggal 9 Ramadan 1441 Hijriah atau 2 Mei 2020 Masehi. Pertimbangan lain adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah di tengah pandemi wabah COVID-19, serta hasil rapat Gubernur Sulawesi Selatan bersama Bupati Wali Kota se-Sulawesi Selatan melalui video conference yang dilaksanakan pada Selasa 19 Mei 2020. Sejumlah organisasi keagamaan di Kota Parepare mendukung kebijakan pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah Kota Parepare terkait kebijakan sholat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Di antaranya dari Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare, Kiai Haji Abdul Halim. Akan kembali bahwa Hari Raya Idul Fitri itu adalah sunnah, bukan fardu. Dan kita pahami bahwa hari Jumat saja selama ini ditiadakan di masjid, apalagi saat Hari Raya Idul Fitri. Yang sekali lagi saya katakan bahwa itu sifatnya sunat. Namanya sunat kalau dilakukan dapat pahala ketentuan tidak apa-apa. Jadi menurut saya bagi masjid yang ingin melakukan di masjid atau di lapangan, kalaupun ada mau di lapangan, saya kira di sini diperlukan penyampaian dan ketegasan sekaligus bahwa diberi pemahaman, terutama misalnya jadi kandid orang-orang yang jadi hadis ke apa, supaya diberi pemahaman bahwa sekali lagi bahwa Idul Fitri itu sunat. Salat Jumat saja yang lebih di atas ditiadakan di masjid, apalagi salat Idul Fitri. Dan itu kita patuh kepada pemerintah, dan pemerintah sekaligus ulama. Siapa lagi yang kita ini penuhani kalau bukan pemerintah dan majelis ulama? Saya kira seperti itu saja, Pak. Terima kasih. Dari Muhammadiyah yang disampaikan oleh Dr. Amaluddin. Dan apa yang juga disampaikan tadi Pak Wali, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Parepare ya selalu berkoordinasi dengan Pak Sekda bahwa kita tentu akan mendukung penuh
upaya-upaya pemerintah kota untuk memutus mata rantai ini. Kami juga sudah diinstruksikan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, bahkan petunjuk untuk sholat id di rumah juga sudah diberikan kepada kami. Hal yang sama disampaikan Ketua Dewan Masjid Kota Parepare, Kiai Haji Syafatiara. Arahan dari Pak Gubernur, kami dari Dewan Masjid, bahwa saya kira lebih baik kita fokuskan bahwa di Parepare ini, karena melihat ada 36 yang positif. 33. Ya, 33 itu adalah menunjukkan bahwa kita akan mengupayakan salat id di rumah. Kemudian kita ingin menunggu tadi, kalau bisa mungkin itu melalui WA itu dari MUI Provinsi Sulawesi Selatan tadi ada panduan yang mau dikeluarkan dalam 3 hari ini, Pak. Jadi dalam waktu mungkin katanya tadi itu Sekretaris MUI mungkin sesudah rapat di provinsi dan sudah kirim ya yang mau melaksanakan. Ketua DPD LDII Parepare, Sudalto. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada hamba-hambanya dengan tidak memaksa. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah memerintahkan hambanya sesuai dengan kekuatannya. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, pada zaman Rasulullah SAW sudah ada juga sahabat yang melakukan sholat Idul Fitri di rumah. Riwayat itu sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, aksi sosial dengan berbagi puluhan paket sembako kepada kaum duafa yang terdampak COVID-19 merupakan agenda rutin dari Dharma Wanita Persatuan Kemenak dalam setiap bulan suci Ramadan. Berikut informasi selengkapnya. Untuk mengurangi beban masyarakat yang sedang menjalani ibadah puasa di tengah pandemi COVID-19, Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kantor Kementerian Agama Kota Parepare melaksanakan bakti sosial peduli COVID-19 dengan membagikan puluhan paket sembako kepada kaum duafa yang terdampak COVID-19 pada Rabu 20 Mei 2020. Aksi berbagi paket sembako ini merupakan program rutin dari Dharma Wanita Persatuan Kemenak dalam setiap bulan suci Ramadan untuk membantu sesama yang membutuhkan, sekaligus sebagai ladang amal dalam menjalani ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Meski sudah menjadi agenda rutin, namun pembagian sembako kali ini lebih memprioritaskan kaum duafa yang paling merasakan dampak pandemi COVID-19. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenak Kota Parepare, Haja Astuti Ghaffar berharap bantuan paket sembako ini bisa mengurangi sedikit beban masyarakat yang terkena imbas ekonomi akibat pandemi virus corona. Semoga kegiatan ini dapat membantu untuk meringankan beban saudara kita yang sangat membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, usai menjalankan aksinya menggasak sebuah rumah kosong di Jalan Jambu, 3 remaja harus merayakan Lebaran di balik jeruji besi. Berikut kita simak informasi selengkapnya. 3 warga Kota Parepare yang masih remaja diseret oleh petugas gabungan dari Polsek Ujung yang di-backup tim Crime Hunter Resmo Polres Parepare, salah satunya masih berstatus pelajar. Ketiga remaja ini terpaksa digiring polisi usai kedapatan mencuri di sebuah rumah kosong beralamat di Jalan Jambu, Kota Parepare. Kapolsek Ujung AKP Muhammad Aris mengungkapkan ketiga remaja ini melakukan aksinya pada Senin malam kemarin. Mereka pun berhasil menggasak barang yang didapatkan di dalam sebuah rumah kosong tersebut, seperti rice cooker, panci aluminium, termos nasi, sendok nasi, termos air panas, serta sebuah laptop dan tas yang berisikan uang rial sekitar 195 rial. Ya, ini untuk sementara ini kita tangani ada kasus pencurian ya, yang pembongkaran rumah kosong. Ya, kejadiannya mungkin tadi malam ya. Kemarin malam. Ya. Ini pelakunya sementara ada kita amankan 3 orang. Mungkin salah satunya ada anak di bawah umur. Ini yang dicuri apa? Ada alat rumah tangga ya.
dispenser, ada juga apa namanya laptop, ada juga alat masak-masak, alat dapur. Ya nanti kita lihat ini karena ada pelakunya ada salah satu anak di bawah umur, jadi mungkin nanti diberlakukan undang-undang khusus untuk perlindungan anak. Penanganan, kemudian ada juga penanganan orang dewasa. Jadi mungkin nanti pasalnya pencurian 362, 363. Dari kronologi yang dijelaskan pelaku, ketiganya mengakui perbuatannya dengan masing-masing memiliki peran yang berbeda. 2 orang yang berperan masuk dalam rumah dengan cara memanjat tembok dinding rumah dan mengangkat barang-barang keluar, sementara 1 orang temannya menerima dari luar. Kini pelaku beserta barang bukti diamankan di Polres Parepare guna proses hukum lebih lanjut. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH bersama jajaran Forkopimda Parepare menghadiri acara rapat koordinasi yang digelar oleh Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Nurdin Abdullah melalui video conference atau VCon. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh bupati, wali kota, dan Forkopimda se-Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Nurdin Abdullah menggelar rapat koordinasi melalui video conference bersama seluruh bupati, wali kota, dan Forkopimda se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH bersama jajaran Forkopimda Parepare di Posko Gugus Tugas COVID-19 Kota Parepare, Gedung Baruga Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Selasa 19 Mei 2020. Rapat ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia kepada seluruh gubernur dan Forkopimda se-Indonesia terkait menyikapi pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Menko Polhukam dengan Menteri Dalam Negeri, Bapak Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kawakabin. Dan kami bersama Wakapolda, Pangdam, Kabinda, Pak Kajati menghadiri rakor ini berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020. Sementara Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Parepare melaporkan data tren COVID-19 di Kota Parepare maupun langkah-langkah penanggulangan yang sudah dilakukan. Hadir dalam rapat VCon tersebut, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Ketua DPRD Haja Andi Nurhatina Tipu, Kapolres Parepare AKBP Budi Susanto, serta yang mewakili Dandim 1405 Malusetasi dan Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Menjalankan ibadah puasa di masa pandemi mungkin akan terasa membosankan. Tapi sebagian orang dapat tetap menikmati ngabuburit dengan menjaga jarak sesuai protokol COVID-19. Penasaran seperti apa ngabuburitnya? Berikut kita simak bersama-sama. Di bulan suci Ramadan saat ini memang sedikit berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Namun, tradisi ngabuburit mungkin untuk sebagian warga di Kota Parepare dianggap perlu untuk mengisi waktu luang sebelum masuk waktu berbuka tiba. Namun di tengah pandemi COVID-19 saat ini, ngabuburit untuk sementara dilarang agar menghindari kerumunan warga. Namun, sebagian warga punya cara tersendiri untuk tetap melaksanakan ngabuburit sambil melancarkan hobinya seperti memancing. Seperti yang terlihat di beberapa lokasi pemancingan, sebagian warga Kota Parepare ini terlihat asik melaksanakan tradisi ngabuburit dengan cara memancing ikan, namun sambil tetap menerapkan aturan jaga jarak fisik dan sosial guna mencegah penularan virus corona. Mereka memancing dengan membuat formasi dengan jarak paling pendek sekitar 1,5 meter serta tetap menggunakan masker. Diketahui, dengan memancing, sebagian orang menganggap dapat meredakan pikiran dan menghilangkan stres saat banyak masalah akibat pandemi saat ini. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebuah kegiatan kolaborasi dalam bentuk webinar nasional komunikasi dengan mengangkat tema
Post Function Media Digital digelar oleh Program Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Parepare bekerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya dan Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Berikut liputan selengkapnya. Program Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Parepare bekerja sama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya dan Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau ASKOPIS mengadakan sebuah kegiatan kolaborasi dalam bentuk webinar nasional komunikasi dengan mengangkat tema Post Function Media Digital yang digelar pada Selasa 19 Mei 2020 melalui aplikasi Digital Conference. Seremonial pembukaan dilakukan oleh Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Parepare, Nur Haki MSI. Jadi kegiatan kita ini diberikan tema Post Function Media Digital, yang dimana Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN Parepare bekerja sama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga disupport oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari IAIN Surakarta yang juga sebenarnya menjadi support dari Asosiasi Prodi KPI se-Indonesia, di mana bahwa yang menjadi narasumbernya itu selain wakil dekan dari IAIN Surakarta juga sebagai pengurus pusat sekretaris umum Asosiasi Prodi KPI se-Indonesia. Nah, kenapa kita mengangkat Post Function Media Digital? Kita tahu bahwa sekarang kehidupan kita dan seluruh aktivitas kita hampir semuanya ditopang oleh media digital. Nah, 3 narasumber yang kita hadirkan, yang pertama adalah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Dr. Abdul Halim, itu membahas tentang kesolehan digital. Jadi dalam paparannya memberikan sebuah alur bagi seluruh peserta bahwa sekarang yang mesti dicapai oleh semua orang adalah bagaimana memiliki kesalehan digital yang selalu berangkat dari kesalehan individu, kesalehan sosial, dan pada akhirnya dia akan mempengaruhi apa yang dilakukan akan sangat memengaruhi kehidupan masyarakat. Karena kenapa? Setiap orang sekarang bisa mentransfer nilai-nilai ke dalam masyarakat, sehingga setiap orang yang menggunakan media digital harus paham bahwa ada sesuatu hal yang sangat positif yang mesti ditransfer melalui media digital. Yang kedua itu adalah materinya tentang cerdas bermedia sosial. Jadi kita tahu bahwa media sosial sebenarnya juga banyak memberikan hal positif dalam kehidupan, tetapi tentu saja bahwa harus dibarengi dengan kecerdasan. Jadi di materinya itu intinya bahwa dalam dunia yang sedang terlipat, yang tidak mengenal lagi batas dan ruang, informasi itu semakin cepat, sehingga kecerdasan juga harus dimiliki oleh setiap orang dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga itu adalah dibawakan oleh Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Halim KLCMA, yang beliau juga dimana sebagai Ketua MUI Kota Parepare itu memaparkan tentang sekarang adaptasi dakwah itu harus selalu bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan yang ada. Kalau zaman dulu itu dengan zaman Rasulullah itu sudah jauh berbeda dengan kondisi sekarang, sehingga untuk memperbaiki umat, beliau memaparkan bahwa para dai itu harus
tetap berkontribusi, dan di mana kontribusinya itu harus ditopang dengan media yang sekarang berkembang, dan itu adalah media digital. Jadi ini Kegiatan ini menghadirkan 3 orang narasumber dari beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN di Indonesia, antara lain Dr. Haji Abdul Halim MAG, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Dr. Haja Kamila Adnani MSI, Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta yang juga Sekretaris Umum Askopis, dan Dr. Abdul Halim KLCMA, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare. Ketiga narasumber tersebut masing-masing memberikan pemaparan materinya tentang transformasi fungsi yang terjadi di media digital, khususnya dalam bidang dakwah. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Saudara, sejumlah warga kurang mampu mendapatkan bantuan dari Kerukunan Keluarga Parekate. Pengurus Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ Kerukunan Keluarga Besar Parekate atau KKBP Kota Parepare menyalurkan zakat fitrah kepada kaum duafa dan warga Kota Parepare yang terkena imbas ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada Rabu 20 Mei 2020. Aksi berbagi tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian dari para pengurus Kerukunan Keluarga Besar Parekate Kota Parepare kepada kaum duafa dan sejumlah warga yang saat ini mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak pandemi COVID-19. Kegiatan ini juga sebagai rutinitas amal di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Ketua Unit Pengumpulan Zakat KKBP Kota Parepare, Haji Hasan Basri mengatakan bahwa kegiatan ini adalah program bidang keagamaan bagi organisasi masyarakat daerah KKBP Parepare, dan ini termasuk gagasan baru yang dilakukan pengurus KKBP tahun ini. Kami dari Unit Pengumpulan Zakat UPZ Kerukunan Keluarga Besar Parekate akan turun ke jalan membagikan zakat, infak dan sedekah kepada kaum duafa yang khususnya juga terimbas COVID-19. Sasaran pembagian zakat, infak, dan sedekah KKBP Parepare merupakan warga Kerukunan Parekate yang tergolong mustahik serta kaum duafa yang terkena imbas ekonomi COVID-19, terdiri dari fakir miskin, tukang becak, honorer, dan anak yatim di panti asuhan. Sementara Ketua KKBP Kota Parepare, Abdul Latif, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan UPZ KKBP Parepare yang sudah berperan serta membantu masyarakat untuk mengurangi beban mereka di tengah pandemi COVID-19. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli, Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Monika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.